Saya mau nanya ke Bu Lady dulu mungkin ya. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, saya ingin tanya ke Bu Lady nih Bu, tentang eh, pengukuran tadi Bu. Jadi program CX-nya itu sudah berjalan nih Bu Lady, tapi belum ada sistem yang jelas untuk menghubungkan suara pelanggan atau voice of customer, CX matrix-nya, dan KPI bisnis. Nah, gimana nih cara kita untuk membangun measurement yang relevan dan bisa dipakai untuk keputusan bisnis nih, Bu? Ada nggak, Bu? Kira-kira gimana caranya, Bu? Oke, oke. Ya, jadi kalau saya berdasarkan apa yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi tadi ya, Ya, kan sebenarnya data-data itu bisa banyak ya. Tadi mau dari CSAT, mau dari CS, effort score, kemudian ada NPS, ada dari SRI. Kalau zaman dulu orang pakai Service Recovery Index, kemudian banyak hal lah ya. Ada customer complaint, ada customer review. Nah, tadi gimana caranya kita menggabungkan itu menjadi suatu strategi bisnis gitu ya. Jadi kita harus bisa datanya itu harus berbicara gitu. Jadi nggak hanya data yang cuman oke CSI kita 80% udah bagus data enggak, tapi kita harus melihat secara menyeluruh apa aja sih. Nah, ini mungkin kalau di asuransi ini kan juga menyangkut dari departemen lain. Contoh, misalkan ada data persistensi gitu ya. Persistensinya seperti apa? Misalkan survei kepuasan kita 90, taunya persistensinya jelek gitu. Berarti artinya ada yang nggak benar nih, harus kita cek lagi nih di bagian part mana nih yang memang si nasabah ini kenapa jadi apa namanya jadi lapse atau jadi tutup polis seperti itu. Jadi memang yang kita gunakan tadi matriksnya ini harus menyeluruh sehingga insight itu bisa terbaca, dan ini bisa juga tadi tidak hanya di data di customer experience saja, tapi bisa melibatkan departemen lain. Itu harus connecting tadi ya, sehingga departemen itu tidak boleh silo, sehingga bisa untuk menggrowth bisnis gitu. Tapi kalau cuma berdasarkan data dari CX saja sih itu nggak bisa gitu. Itu sih dari saya ya, silakan ditambahkan. siap. Terima kasih, Bu Lady. Mungkin ke Pak Yanuar ada Pak tambahan Pak terkait program CX-nya udah berjalan nih Pak. Tapi belum ada sistem yang jelas untuk hubungin voice of customer, CX matrix sama KPI bisnisnya. Hmm, Gitu. Apakah kita mulai dulu dari keputusan bisnis yang ingin didukung atau gimana Pak nih? Misalnya keputusan bisnis yang mau didukung, kenapa repeat kontaknya tinggi, kenapa churnnya naik gitu, atau gimana Pak? Satu hal yang sering dilihat ya Mas Frans ya. Mungkin saya dulu ngalamin juga deh. Kebanyakan tadi measurement-measurement itu tuh ditaruhnya di departemen CX ya. Ya, Sering terjadi di kota-kota besar Pak. sangat-sangat terjadi. Masa kepuasan pelanggan. Yang ada skor kepuasan pelanggan hanya di CS, CX. service quality, customer experience, contact center dan sebagainya gitu kan ya. Ada nggak ya itu nggak? Padahal gini kan, kalau kita tadi ngomongin matrix itu harus top down ya kan. Justru CX matrix, customer centric matrix sama business centric matrix harusnya mulai dari top manajemen dong ya kan. Kalau kita ngukur NPS di manajemen harus punya dong, dia punya KPI itu baru diturunin ke bawah bahkan ke unit-unit. Nah, jadi sebenarnya kalau kita setup CX culture gitu yang ini kami juga ada ongoing sekarang lagi setup CX culture ya. Tentu harus harus lihatnya harus holistik gitu secara keseluruhan. Makanya kalau kita lihat tadi secara organisasi yang customer centric harusnya customer centric metric sama business centric metric harus ada di setiap unit Mas Trans ya kan Bapak Ibu semua ya. Boleh nggak unit produk ada kepuasan pelanggannya? Boleh. Tinggal Boleh. cek aja kategorinya yang produk ya kan ya. Kepuasan produk ya kan. Kan bisa keukur juga ya kan ya Mas ya. Kepuasan terhadap produknya misalkan gitu. Misalkan di unit mana lagi ya? Misalkan ada general affair ya. General affair apa? Oh dia punya tugas untuk memaintenance fasilitas misalkan ya. Tinggal diambil aja gitu yang khusus untuk kepuasan tentang fasilitas itu kan jadi measurementnya dia gitu salah satunya. Jadi tinggal dimasukin ke business matrix. Jadi sebenarnya balik lagi untuk membangun ini harus dibangun top down sebagai
culture ya kan. Jadi setup kalau kita udah ngomongin ke KPI atau measurement, setupnya juga harus sama dari top down gitu. Kemudian juga ke masing-masing divisi. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misal di unit lainnya tidak ada, yang adanya hanya ada unit CX nih sebagai orkestratornya gitu kan ya. Tapi di unit lain tidak ada, yang tidak inline dengan performance mereka, yakin sekali itu tidak akan dilihat sebagai priority ya kan ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi setupnya itu harus lebih lebar gitu. Contoh kita ada ongoing project juga ya. Contohnya adalah gimana caranya untuk bisa membangun customer centric mindset di seluruh organisasi nih, Mas Frans. Jadi yang harus dapat training customer mindset dari onboarding sampai ada training rutin, jangan ke frontliner aja. Yes, frontliner iya, itu wajib. Tidak disuruh, harus dilaksanain dong. Karena mereka bersentuhan langsung dengan customer. Tapi di divisi terkaitnya, di back office, di head office juga. Kita salah satunya ada ongoing project dengan salah satu perusahaan lah gitu kan ya. Setupnya di situ gitu. Jadi kalau itu nggak di setup, ya nanti project-project atau ada program yang dijalankan, takutnya hanya menjadi kepentingan unit customer experience atau unit customer service atau satu unit terkait aja tadi yang Pak Kartina bilang. Jadi kalau saya lebih ingin menyorotinya sebenarnya ke fondasi itu. Nah, Ya, tugasnya adalah udah begitu belum? Kalau udah begitu berarti bagus kan aspirasinya. Nah, pertanyaannya kalau top manajemennya nggak begitu. Kemarin kan kita lempar ya. survei kecil ya di grup ya. Mana nih yang top Yes. manajemennya udah concern, ya kan? Terus unit lainnya, divisi lainnya enggak. Ada yang jawab tuh, ya. Terus ada juga yang nulis top manajemennya belum juga, divisi lainnya juga, tapi udah gitu ada juga. Tapi yang paling parah kemarin kita lihat ada yang ngisi cukup banyak, top manajemennya belum, divisi lainnya belum. Ah, pusing. Saya bisa ngerasain kepusingan itu. Berarti apa ya, harus diomongin, harus ada yang bisa membuka wawasan dari top manajemen kan. Kalau memang kita di unit yang ngelola ini bisa menyampaikan, itu akan lebih bagus. Kalau tidak, ya berarti perlu ada pihak ketiga lah yang bisa bantu teman-teman buat membuka insight-nya, ya kan ya. Karena kalau itu udah enak, kalau udah penuh dukungan penuh sama manajemen, akan jauh lebih terbuka aksesnya ya untuk melakukan transformasi di sisi culture baru deh rasa ke customer-nya dan di unit ini terkait. Jadi yang saya soroti mungkin lebih ke sisi perspektif itunya, Mas. Mas. Ya, Yanuar. Siap. Thank you Pak Yanuar untuk insight-nya.